Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat ruqyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan. Ustaz, apakah bisa seorang hafiz Quran terkena gangguan jin? Maka jawaban saya adalah bisa. Siapapun juga, siapapun kita, selagi kita bernama manusia, itu pasti terkena gangguan jin. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika iblis raja jin bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa min ibadaka minhumul mukhlasin." Karena Engkau ya Allah sudah menghukum aku tersesat, maka pasti aku akan menyesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dalam ayat lain mereka bahkan bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian akan kami datangi mereka dari depannya, dari belakangnya, dari kanan dan kirinya, dan kamu akan mendapati mereka sangat sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua manusia itu akan digoda oleh iblis dan pasukan-pasukannya, termasuk jin. Mereka akan menggoda kita, akan mendatangi kita, akan mempengaruhi diri kita, akan masuk ke dalam tubuh kita, kecuali yang pertama disebutkan tadi, illa min ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Yang kedua, kecuali hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Nah, ini semua berkaitan dengan hati, dengan amalan hati. Ikhlas adanya di hati, syukur adanya di hati. Kita mendapatkan nikmat, apakah nikmat itu banyak ataupun sedikit, syukuri nikmat itu. Atau kita tidak menemukan sama sekali nikmat, maka kita berusaha untuk mensyukuri kebaikan-kebaikan yang ada dari kejadian-kejadian itu. Dan kita ikhlas dalam menerima qada dan qadarnya Allah. Kita ikhlas menerima ketentuan-ketentuan Allah. Ini berkaitan dengan pekerjaan hati. Artinya hatilah yang menjadi pokok persoalan semuanya. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, "Ala fil jasadil mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Di dalam diri ini, di dalam diri kita ada segumpal darah, ada segumpal daging. Kalau baik, maka akan baik seluruh jasad kita. Dan kalau buruk, maka akan buruk seluruh jasad dan tubuh kita. Itulah qalb, hati. Hati sebagai panglima, hati sebagai penentu dari kehidupan kita. Maka, apakah bisa seorang hafiz Quran terkena gangguan jin? Saya jawab bisa, ketika hatinya bermasalah, ketika dia memiliki masalah dengan hati, ketika hatinya mengeras, hatinya membatu, tidak masuk nasihat ke dalam dirinya. Dalam salah satu sesi ruqyah, saya pernah meruqyah seorang hafiz Quran, mungkin sudah puluhan juz, hampir 30 juz dia hafal. Namun dia terkena gangguan jin. Bukan permasalahannya karena dia hafiz Quran, bukan.
Kan dia hafiz Quran Ustaz, masa diganggu juga? Artinya di dalam dadanya ada Al-Quran, di dalam pikirannya, di dalam jasadnya ada Al-Quran. Bukan itu masalahnya, tapi kembali lagi bagaimana hatinya. Ketika hatinya berpenyakit, ketika hatinya bermasalah, disitulah dia sudah memberikan pintu, memberikan jalan kepada jin untuk masuk ke dalam tubuhnya. Kebetulan dia memiliki rasa sombong, dia memiliki rasa bangga diri, rasa ujub. Inilah bahayanya. Dan kita tahu kesombongan milik siapa, rasa ujub, bangga diri itu milik siapa. Itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pakaian ini dipakai oleh iblis laknatullah. Allah tidak mengampuni iblis laknatullah. Mereka masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ketika pakaian itu, pakaian Allah itu kita pakai, maka ini memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada jin untuk masuk ke dalam tubuh kita. Maka hafalan yang sudah kita hafalkan, kita memiliki hafalan yang banyak, akan sia-sia kalau hati kita bermasalah. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah segera kita bertobat dari penyakit hati. Bersihkan hati kita, bersihkan penyakit-penyakit hati kita. Jangan biarkan hati kita berpenyakit, jangan biarkan hati kita mengeras, apalagi membatu. Lunakan dengan apa? Dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mukhlishina lahuddin, mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfiruli wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.